Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sempat ditinggalkan para pendukungnya. Prabowo bisa pulihkan namanya dengan dukung Anies Baswedan. Ya, inilah yang harus kita lakukan, bahwa kenapa ya sering terjadi bahwa ya Pak Prabowo sering misalnya pendukung-pendukungnya dulu sangat solid sekali, tapi pada akhirnya banyak yang beralih kepada Anies Baswedan. Dan sekarang mulai ada lagi, akan ada yang memilih Prabowo, ada yang memilih Anies Baswedan. Saya rasa dua inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk menjadi presiden di 2024 begitu. Entah Prabowo, entah Anies Baswedan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya adalah Anies Baswedan, karena pendukung-pendukung Prabowo sudah banyak beralih kepada Anies Baswedan begitu. Jadi muncul spekulasi hari ini, apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo? Kan itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Dia akan membangun bangsa dan negara. Katanya seperti itu begitu ya. Tetapi para pendukung-pendukungnya sudah beralih sekarang kepada Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen: sempat ditinggalkan para pendukungnya, Prabowo bisa pulihkan namanya dengan dukung Anies Baswedan. Ya, bisa jadi seperti itu. Aku tetap menghormati Pak Prabowo, tapi mohon maaf di 2024 tidak lagi mendukung beliau. Ini hanya sekedar ya seksi riwariwi alias seksi sibuk. Saya kira panitia intinya ternyata cuma asisten rumah tangga penjaga penjabat penjaga boneka ini. Banyak komentar ya, ada pro dan kontra di situ. Orang kan lihat angin sedang berhembus kemana, apalagi oligarki, di mana ada gula di situ ada semut, semutnya ya itu aja. Saya dulu pendukung Prabowo, kalau sekarang Prabowo bukan siapa-siapa lagi. Ya iyalah, masih Pak Ketua ini juga hidup men, ya lupakan aja Pak Ketua. Calon Presiden abadi, wagah udah habis pun 2019, sudah cukup ini. Ya saya pribadi aja 3 kali mendukung Pak Prabowo begitu kan. Pertama yang bersama Ibu Megawati 2000 berapa itu ya, terus kemudian dengan dengan 2016 ya 2016 ya 2012 kalau nggak salah, terus kemudian di 2019 begitu ya. Jadi saya 3 kali sudah mendukung Pak Prabowo begitu kan. Jadi artinya apa selama ini ya? Ini saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi memberikan bahwa ada sesuatu nuansa yang baru yang harus kita perbaiki. Kan begitu logika kita begitu. Nah itu bolehlah Pak Prabowo ini, selamat datang sobat ini. Nggak bakalan mau lagi mantan pendukung Prabowo yang dulu milih dia dan partainya. Habis-habisan memilih Pak Prabowo dulu, tahu-taunya kalah begitu ya. Percayalah 2024 hanya orang baik, jujur, amanah. Niatnya ikhlas ya, membangun Indonesia yang akan terpilih, bukan serakah ya bernafsu jadi pemimpin. Niatnya tidak baik, pasti akan kalah. Terlalu banyak yang dihianati, mau cerita masih didukung inilah itulah, bullshit. Coba saja di 2024 insya Allah ya, kalau beliau maju lagi Anies, saya akan menang. Siapapun lawannya Anies pemenangnya. Makanya bingung pengen nunda pemilu karena nggak ada lawan sepadan dengan Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu ya. Lebih afdol lagi kalau Pak Prabowo dengan gerindanya ya, Depak itu Ferdinand dan Abu Janda, Gerinda elektabilitasnya bukan naik malah anjlok karena ada 2 begejil itu, narasinya nggak bagus ya, hanya nyerang pribadi bukannya visi dan misi Gerinda yang disampaikan kepada rakyat. Ini kok nyerang doang ya, seperti Ferdinand dan Abu Janda mending ya masuk PSI aja di situ begitu kan ya. Ya bisa apa ya, karena pada hakikatnya di situ adalah partai kritik, bukan visi dan misi untuk membangun bangsa, kan begitu logika kita begitu. Yang saya lihat masyarakat sudah mengatakan seperti itu. Masa dikit-dikit kritik sana sini, katanya tidak memainkan isu agama, tahu-taunya dirinya memainkan isu agama. Bayangkan aja begitu kan ya. Bisa jadi nyongsem begitu ya, dicatat itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya: sempat ditinggal para pendukungnya, Prabowo bisa pulihkan namanya dengan mendukung Anies Baswedan atau dukung Anies ya. Ini pegiat media sosial ya, Saiful Zaman yakin bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya bisa memulihkan namanya dan mengembalikan para pendukungnya dan membuat langkah yang tepat ya. Salah satu langkah yang menurut Saiful ya bisa dijadikan alternatif adalah dengan mendukung ya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Anies sendiri dikenal sebagai opsi dari pemerintah, sementara Prabowo kita 2 kali melawan Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi di Pilpres juga sebagai pihak oposisi.
Ya, karena memang waktu itu masifnya dukungan-dukungan Prabowo, ya, ada yang berspekulasi hanya kecurangan yang mengalahkan Prabowo, ya, tapi taunya kalah juga ya. Tapi perlu diingat, hari ini tidak semasif itu begitu. Ada perpecahan pendukung antara Prabowo ya dengan Anies Baswedan hari ini begitu. Nah, pendukung Prabowo banyak yang beralih kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena atas rasa kekecewaan kepada Pak Prabowo karena dia bergabung ke pemerintahan begitu kan. Ya, secara demokrasi ya kita sah-sah aja itu gabung kepada itu. Tapi masyarakat itu tidak bisa terbendung lagi kalau atas nama atas nama di apa namanya Prabowo di pemerintahan begitu kan, itu kan sudah sebagai alternatif bahwa apakah ini harus dukung Pak Prabowo juga begitu kan nggak juga begitu, dalam artian ya sudah kecewa begitu kan ya di pemerintahan, ya pada akhirnya orang-orang akan kembali kepada Anies Baswedan begitu. Bahkan ya salah satu langkah Anies ya menurut Saiful Zaman ini jadikan alternatif adalah dengan mendukung mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Anies sendiri dikenal sebagai oposisi ya dari pemerintah ya, yang harus kita amati bahwa sementara Prabowo ketika 2 kali melawan Presiden Jokowi juga kalah begitu kan ya. Namun setelah gagal menang di Pilpres 2009 lalu, Prabowo justru bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan dianggap telah berkhianat oleh para pendukungnya. Itu yang menjadi pernyataan hari ini begitu kan. Kalau yang namanya mengkhianat sudah kecewa begitu, ya mana mungkin untuk memulihkan itu begitu ya. Saya kira rakyat akan bisa memulihkan sakit hatinya pada para Prabowo Subianto, ya emak-emak akan cukup terpulihkan walaupun yang pasti tidak 100%, tapi saya kira signifikan, ujar Saiful dikutip dari konten Jatim di kanal YouTube pribadinya. Bahkan Saiful mengatakan bahwa kemungkinan saja Prabowo ya lakukan seperti orang yang memang sempat hilaf dan saat ini ingin kembali ke jalan yang sebenarnya. Orang hilaf itu kan biasa. Kalau kita anggap langkah Prabowo ya kemarin kehilafan, maka rasanya itu memang bisa ya ditebus dengan bergabungnya koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capresnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya kalau dia bergabung kepada Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan itu langkah yang baik. Apalagi menjadi wakilnya Anies Baswedan, kan bisa jadi logika kita begitu ya. Seperti itu karena politik itu masih cair begitu ya. Jalan satu-satunya kalau PKB dia bergabung ke partai PDIP, ya mau tidak mau Prabowo harus bergabung itu. Kalau tidak gabung, ya dia tidak akan bisa untuk menjalankan diri sebagai presiden begitu. Selain itu, Prabowo Subianto dinilai akan mendukung Anies pada akhirnya karena terjepit dengan keadaan. Prabowo dianggap tak akan maju sebagai capres kalau Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar karena dianggap tak memberikan keuntungan. Bahkan ya, namun Prabowo tak bisa menjadi capres bila tak bersama Mohaimin. Maka dari itu satu-satunya cara hanyalah menjadi kingmaker dari Anies. Prabowo akhirnya akan mendukung Anies karena sudah sebelumnya terbukti di Jakarta didukung oleh Gerindra, didukung oleh Anies, jadi ucap Saiful. Lantas bagaimana para Ferdinand yang kemudian ngotot sekali menjelekkan Anies Baswedan sedangkan dia adalah kader Gerindra? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Makanya rekam jejak sampai kapanpun itu ada begitu kan. Ya mau tidak mau ya, kalau Pak Prabowo mendukung Anies Baswedan dan bahkan menjadi wakilnya Anies Baswedan, lantas bagaimana si Abu Janda yang sudah mendukung, terus kemudian si Immanuel juga mendukung yang awalnya ke Ganjar, kan bisa jadi kepada Anies Baswedan. Kan begitu logika kita begitu. Maka jangan ngotot sekali menjelek-jelekan orang, kan rekam jejak kita, kebutuhan kita, kepentingan kita untuk bangsa kita, pasti kita bertemu di situ. Ya, yang saya katakan sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi memberikan narasi-narasi yang baik itu lebih mulia daripada hanya kuar-kuar tidak ada gunanya begitu. Kan begitu logika kita begitu. Ya, kalau Pak Prabowo gabung di situ ya silahkan. Tetapi siapa wakilnya Pak Prabowo? Anies Baswedan atau Mohaimin? Atau Anies Baswedan menjadi presiden, ya wakilnya adalah Pak Prabowo. Bisa jadi seperti itu. Kalau PKB itu enggan, karena PKB itu ya juga menjadi wakil di situ, pengen menjadi wakil begitu ya. Ya itulah politik kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.